Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Kita di hari ini alhamdulillah kitab perencanaannya akan menyelesaikan isim-isim yang mansub. Karena sisa 2 dan pembahasannya pendek alhamdulillah. Itu maf'ul li ajli, insyaallah mudah kita akan pahami karena kembarannya maf'ul mutlak. Ya. Demikian pula setelah itu adalah maf'ul ma'ah dan ini juga mudah dikarenakan memiliki ciri khusus yaitu yang diawali oleh waw yang bermakna ma'a, bersama. Kita baca qala al-muallif rahimahullahu taala asyiron. Yang ke-10 dari isim mansub al-maf'ulu li ajlih. Maf'ul li ajlih. Ya. Qala beliau berkata al-babul maf'uli li ajlih. Bab maf'ul li ajlih. Wahwa dan dia adalah al-ismul mansubu. Dia adalah isim mansub. Alladhi yuzkaru yang disebutkan. Jadi dia isim dia mansub. Alladhi setelahnya ini ciri-cirinya. Alladhi yang yuzkaru disebutkan bayanan sebagai penjelasan atau untuk menjelaskan lisababi wuqu'il fi'ili. Untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Jadi adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Yaitu kenapa pekerjaan itu dilakukan. Kenapa pekerjaan itu dilakukan. Sebabnya itulah yang disebut dengan maf'ul li ajli. Nah contoh dulu, nahwu qaulika, contohnya ucapan kamu, qoma zaidun. Ijlalan li amrin. Zaid berdiri untuk memuliakan Amr. Zaid berdiri untuk memuliakan Amr. Kenapa dia berdiri? Paham kan? Ijlalan. Karena memuliakan. Jadi sebab terjadinya pekerjaan itulah maf'ul li ajli. Sekarang, mana sebabnya berdiri? Ijlalan. Karena memuliakan. Makanya sebab terjadinya pekerjaan ini dibaca mansub. Ijlalan. Dibaca apa? Mansub. Dengan fathah. Demikian pula ini. Wa qasadtuka. Saya datang kepadamu. Ibtigo'a ma'rufik. Karena mengharapkan kebaikanmu. Karena mengharapkan kebaikanmu. Kalau kita tanya kenapa kamu datang? Kan begitu? Kan saya datang karena mengharapkan kebaikanmu. Berarti kenapa kamu datang? Jawabannya karena mengharap kebaikanmu. Berarti ini ibtigo'a adalah siapa? Maf'ul li ajli. Karena dia berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Ini mudah sekali alhamdulillah. Ya di pembahasan ini. Dan di antara yang akan memudahkannya antum tinggal pikirkan bahwa masdar mansub itu cuma 2. Ini yang kedua. Pertama maf'ul mutlak, yang kedua adalah maf'ul li ajli. Tapi nanti akan disebutkan syaratnya. Akan disebutkan oleh penulis nanti ya bentuknya, ciri-cirinya, kata yang menjadi maf'ul li ajli di syarah. Kata beliau asy-syarhu, syarah. Al-maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Ta'rifuhu pengertiannya. Huwal ismul mansubul ladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Misaluhu contohnya. Qoma zaidun ijlalan li amrin. Wa qasadtuka ibtigo'a ma'rufik. 2 contoh tadi. I'rabnya dulu. I'rabuhu i'rabnya. Ijlalan
langsung ijlalan. Karena koma Zaidun itu sudah berulang i'rabnya. Koma fi'il madhi, Zaidun adalah fa'il. Langsung sekarang ijlalan. Maf'ulun li ajli, maf'ul li ajli, mansubun dinasab. Dukiro disebutkan bayanan untuk menjelaskan li sababi wuku'il fi'ili. Itu salah harokat ya. La sababi, li. Ya, li sababi, perbaiki. Li sababi wuku'il fi'li, untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan wahwal qiyam, yaitu berdiri. Apa sebabnya dia berdiri? Karena memuliakan ya Allah. Cuman kalau ganti ya, ijlalan lillah. Kalau dicontoh Ibnu Ajurum, ijlalan di amr. Ijlalan li amr. Dicontoh di bawah, ijlalan lillah. Karena kita tidak boleh berdiri untuk memuliakan orang. Paham kan? Misalnya kalau ada orang datang, kemudian kita berdiri untuk memuliakannya. Kalau secara syar'i, hukum syar'i ini bukan contoh biasa. Kalau contoh biasa, ya itu dianggap biasa. Tapi ini kalau secara pandangan syariat, tidak boleh kita berdiri untuk memuliakan orang lain. Kalau kita sudah berdiri ya berdiri, kalau kita duduk ya tidak perlu berdiri. Makanya penulis ganti dengan koma Zaidun ijlalan lillah. Ya, kaum Zaid berdiri karena memuliakan Allah, memuliakan Allah. Jadi ini kata beliau disebutkan untuk menjelaskan terjadinya apa? Pekerjaan yaitu berdiri karena untuk memuliakan Allah. Kemudian contoh kedua ibtigoa maf'ul li ajli mansub. Dia maf'ul li ajli mansub. Dzukira bayanan li sababi wuku'il fi'il. Disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Alladzi qablahu, yang sebelumnya. Wahwal qasdu, yaitu maksud kedatangannya. Maksud kedatangannya. Nah, ini istilahnya wa alamatul maf'ul li ajli. Ini penting bagi pemula. Tanda maf'ul li ajli. Itu kata itu kalau antum bilang itu maf'ul li ajli, ada ciri-cirinya. Yaitu apa itu? Ayyasiha wuku'uhu jawaban di qaulina 5. Dia sahih, bisa, wuku'uhu terletaknya dia, jawaban sebagai jawaban li qaulina untuk ucapan kita 5. Kenapa? Kenapa? Jadi kalau antum bilang tadi, koma Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan Ammar. Antum tanya, kenapa Zaid berdiri? Paham ini? Kenapa Zaid berdiri? Jawabannya apa? Ijlalan li Ammar. Jawabannya itulah maf'ul li ajli. Iya. Ini contohnya. Jadi ini penting. Bisa sebagai jawaban 5. Kenapa? Paham Arjun? Paham Arjun? Iya. Contoh lain lagi lihat. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Ji'tu rogbatan fil ilmi. Saya datang karena cinta ilmu. Lihat, coba antum bertanya, kenapa kamu datang? Apa jawabannya? Cinta ilmu. Berarti jawabannya itu apa? Maf'ul li ajli. Tinggal antum bilang, 5 ji'ta. Kenapa kamu datang? Jawabannya, rogbatan fil ilmi. Karena cinta ilmu. Oh berarti maf'ul li ajli pasti. Lihat kata beliau farogbatan maf'ulun li ajli. Maka rogbatan itu maf'ul li ajli. Kenapa? Li'annahu yasihhu wuku'uhu jawaban li qaulina 5 ji'ta. Karena bisa dia terletak sebagai jawaban untuk perkataan kami, perkataan kita 5 ji'ta. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Iya. Wa min amthilatil maf'ul li ajli, dan di antara contoh maf'ul li ajli fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quran Al-Karim,
qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wala tumsikuhunna diraron. Wala tumsikuhunna diraron. Kata diraron ya adalah maf'ul li ajli. Karena kalau kita bertanya ya wala tumsikuhunna kan artinya apa? Jangan kalian menahan mereka karena ingin menimpahkan doror kepadanya. Bilang kenapa? Tidak boleh mereka ditahan. Paham kan? Kenapa mereka tidak boleh ditahan? Jawabannya apa sebabnya? Karena diroron. Karena itu menjadi apa? Doror. Menjadi doror untuknya. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala yunfikuna amwalahum ibtigo amarodotillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka ibtigoa karena mengharap mardotillah, ridho Allah. Antum tinggal tanya, kenapa mereka menginfakkan harta mereka? Jawabannya apa? Ibtigoa mardotillah, mengharapkan ridho Allah. Selesai. Selesai. Pembahasan maf'ul li ajli. Di sini belum tidak kasih tahu ciri-cirinya. Dia masdar karena penulis Ibn Ajurum tidak menggandengkan maf'ul mutlak dengan maf'ul li ajli. Terpisah. Terpisah. Paham kan? Sehingga kalau diingatkan di sini masdar, akan butuh lagi kita buka kembali sebelumnya yang sudah jauh. Maka yang di Miftah, karena saya sudah kasih gandengkan, ya karena penulis Matan Jurumiyah dikritik belum pisahkan antara maf'ul li ajli bersama maf'ul mutlak. Karena itu hal yang sama. Ya perbedaannya dengan maf'ul mutlak sudah dikasih tahu sebelumnya. Kalau maf'ul mutlak itu sama lafaz atau sama makna. Kalau ini tidak sama lafaznya dengan fi'il sebelumnya dan tidak sama juga apa? Maknanya. Itulah ciri maf'ul li ajli. Selesai. Berikutnya kita langsung masuk al-hadi asyara. Yang ke-11 dari isim mansub al-maf'ul ma'ah. Yang ke-11 adalah maf'ul ma'ah. Iya, maf'ul ma'ah. Qala al-musannif rahimahullah, ini sudah 2 kali kita dengar maf'ul ma'ah. Berkata penulis rahimahullah, babul maf'uli ma'ahu, bab maf'ul ma'ah. Perhatikan pengertiannya supaya jelas ciri-cirinya. Wahuwal ismul mansubu, dia adalah isim mansub. Pokoknya semua di sini isim mansub semuanya. Dari 1 sampai ini ke-11. Alladhi yudhkaru, yang disebutkan libayani, untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'lu. Untuk menjelaskan man, siapa yang fu'ila dilakukan, siapa yang dilakukan ma'ahu bersamanya al fi'lu perbuatan itu. Jadi maf'ul ma'ah itu untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Iya. Jadi nanti tinggal antum bertanya bersama siapa. Misalnya ja'a Zaidun wa Amron. Datang Zaid dan Amr. Bersama siapa Zaid datang? Jawabannya apa? Amr. Jadi maf'ul ma'ah itu bersama. Menunjukkan apa? Bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Nahu qaulika, contoh ucapan kamu. Ja'al amiru wal jaisha. Lihat. Datang al-amir bersama tentaranya. Ya. Istawal ma'u wal khosyabata. Air sejajar bersama al-khosyabata. Alat ukurnya. Khosyabah alat ukur ketinggian air. Khosyabah itu adalah alat ukur ketinggian air. Air sejajar bersama alat ukur ketinggiannya. Iya. Paham ya? Ini contoh maf'ul ma'ah. Pengertian yang disebutkan oleh penulis Matan Jurumiyah itu kurang sedikit. Karena ya belum lengkap ciri-ciri dari maf'ul ma'ah. Kalau seandainya belum bertambah, belum tambahkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan dan terletak setelah waw. Atau diawali oleh waw yang bermakna apa? Bersama. Maka itu sudah lengkap.
Ya seperti di Miftah. Saya sudah tambahkan itu karena ulama lain menambahkan itu sebagai ciri-cirinya. Sebagai ciri-cirinya. Ini menjadi ciri khusus maf'ul ma'ah. Tidak ada maf'ul ma'ah kalau tidak ada waw yang bermakna apa? Ma'ah. Tidak ada maf'ul ma'ah kalau tidak ada itu. Iya. Asyarhu syarah al-maf'ul ma'ah. Ta'rifu pengertiannya. Huwal ismul mansubul ladzi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Mithaluhu qaulun nabi. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ittu wasa'ah. Saya diutus bersamaan dengan as-sa'ah, hari kiamat itu ai ma'as-sa'ah. Wa di situ bermakna apa? Bersama. Iya, bersama. Wasa'ata, makanya dibaca mansub. Wasa'ata. Irobuhu, irobnya bu itu fi'ilun wa naib fa'ilin. Fi'il dan naib fa'il karena fi'il majhul. Wasa'ata al-waul ma'iyah, ini tadi. Waw di sini waw ma'iyah. Waw yang bermakna apa? Bersama. Bukan waw yang bermakna dan. As-sa'ata maf'ul ma'ah mansubun dinasab. Madkurun li bayani man sahaban nabi fil ba'as. Disebutkan untuk menjelaskan man sahaba, siapa yang bersama Nabi fil ba'as, dalam pengutusan. Dalam pengutusan. Anwa'uhu, jenis-jenisnya. Al-maf'ulu ma'ah ala naw'ain. Maf'ulu ma'ah di atas dua jenis. Itu terbagi dua. Sebenarnya sampai di situ tadi sudah selesai pelajarannya. Sisa setelah itu adalah pembagian maf'ul ma'ah yang Anda sebutkan di Miftah. Ada yang wajib dibaca nasab, ada yang boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Paham kan? Yang di Miftah sudah disebutkan. Pertama, ma yajibu nasbuhu ala annahu maf'ul ma'ah. Apa yang wajib dibaca nasab di atas dasar dia sebagai maf'ul ma'ah. Iya, sebagai maf'ul ma'ah. Wa huwa alladhi la yasihu tasyrikuhu lima qoblal wawi fil hukum. Dia adalah yang tidak bisa berserikat dengan apa yang sebelum waw dalam hukum. Paham ya? Tidak bisa berserikat dengan apa yang sebelum waw dalam hukum. Contoh dulu. Sahira Zaidun wal kitaba. Zaid begadang bersama kitab. Bisa nggak kitab begadang? Paham ini? Kan tadi ciri-ciri yang wajib baca nasab, ini wajib baca wal kitaba. Sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena tidak sahih. Tidak bisa setelah waw ini al-kitaba berserikat dengan sebelum waw yaitu Zaid. Fil hukum, dalam hukum yang disebutkan sebelumnya. Sahiro. Apa nih sahiro tadi? Begadang. Zaid begadang bersama kitab. Apakah kitab bisa begadang bersama Zaid? Apa kitab bisa begadang? Tidak bisa. Yang begadang siapa? Zaid. Kitab hanya apa? Dia menemaninya. Tidak begadang. Kitab tidak punya mata. Tidak ada dibilang, oh ngantuk. Makanya kalau ada orang buka pelajaran, ya kitabnya tidak tidur. Yang melihat kitab yang ngantuk. Paham ini kan? Jadi dia dilihat oleh kitab. Karena kitabnya tidak pernah tertutup matanya. Jelas ini pembahasan? Ini cirinya. Maka wal kitaba wajib antum baca nasab. Wajib antum baca nasab. Kenapa? Karena setelah waw dan sebelum waw tidak bisa sama-sama melakukan apa? Pekerjaan. Itu yang saya sederhanakan di Miftah. Ya, karena setelah waw dan sebelum waw tidak bisa sama-sama melakukan apa? Pekerjaan. Ai ma'al kitabi, yaitu bersama kitab. Fal kitaba maf'ulun ma'ah, wajibun nasbi. Maka kita maf'ul ma'ah wajib nasab. Li'annahu, karena dia la yasihu, tidak sah, tidak bisa. Tasyrikuhu, bersyirikatnya. Dia li Zaidin, untuk Zaid, yaitu bersama Zaid. Fis sahari, dalam masalah begadang. Falaisal makna
maka bukan artinya sahiro Zaidun wa sahirul kitab. Bukan. Zaid begadang dan kitab begadang. Paham makna? Paham ini? Tidak begitu artinya. Wa min hadan nau qaulul musannif, dan termasuk ini adalah ucapan penulis, istawal ma'u wal khoshabata. Air sejajar bersama alat ukurnya. Yang bergerak apa? Yang bergerak naik turun apa? Air, alat ukurnya. Bergerak naik turun, kan istawa itu kan meninggi. Istawa itu meninggi. Yang meninggi apa? Air, alat ukurnya. Tetap diam tertancap. Kan kalau naik juga. Air naik dia juga naik. Ya, gimana caranya ditahu ukurannya berapa? Paham ini kan? Jadi ini makanya kata penulis ini contoh sama. Wal khoshabata wajib dibaca nasab. Tidak boleh antum baca wal khoshabatu. Kapan antum baca wal khoshabatu berarti sama-sama naik. Sama-sama bergerak naik. Sementara yang bergerak naik adalah siapa? Air, bukan khoshabah. Bukan alat ukurnya. Ai ma'al khoshabati, yaitu bersama alat ukurnya. Fastawa huna bimakna irtafa'a. Istawa di sini bermakna meninggi. Istawa di sini bermakna apa? Meninggi. Air meninggi itu naik bersama alat ukurnya. Paham kan? Alat ukurnya tidak ikut naik. Paham ini Muhammad? Kendari? Yakin? Alhamdulillah. Asal yang kedua, ma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ul ma'ah. Masya Allah. Yang kedua ini lawannya. Apa yang boleh dia nasab? Apa yang boleh nasab? Boleh ya, bedakan wajib sama boleh. Kalau wajib tidak boleh kecuali nasab. Kalau dibilang boleh berarti boleh nasab dan nanti boleh ikut sebelumnya sebagai atop. Karena waw itu waw atop. Ala annahu maf'ulun ma'ah, di atas dasar dia sebagai maf'ulun ma'ah. Wa huwa alladhi yasihu tasyrikuhu. Ini bedanya. Dialah yang bisa bersyirikatnya lima qoblal wawi, terhadap apa yang sebelum waw, fil hukmi, dalam hukum. Jadi kalau bisa bersyirikat yaitu sama-sama melakukan pekerjaan. Paham ini? Bisa bersyirikat yaitu sama-sama melakukan pekerjaan. Maka itu boleh nasab, boleh juga antum ikutkan kepada sebelumnya. Nah contoh. Sahira Zaidun wa Aliyan. Zaid begadang bersama Ali. Sekarang. Ali apakah bisa begadang juga? Bisa, berarti antum boleh tidak nasab ini. Boleh antum bilang Sahira Zaidun wa Aliyun. Tapi artinya beda. Hati-hati terjemahannya saja. Karena boleh nasab, boleh juga ikut sebelumnya. Kalau antum nasab beda terjemahannya dengan antum ikutkan sebelumnya. Kalau antum nasab berarti antum terjemahkan bersama. Zaid begadang bersama Ali. Tapi kalau antum baca rofa, Sahira Zaidun wa Aliyun, antum baca terjemahkan apa? Dan Zaid dan Ali begadang. Dipahami ini nanti. Jadi hati-hati dalam menerjemahkannya saja. Ya, ini takdirnya Sahira Zaidun ma'aliyin, itu takdirnya kalau antum terjemahkan bersama. Ya, Zaid begadang bersama Ali. Wa yajuzu raf'uhu, dan boleh rofaknya. Boleh rofa Ali. Ala annahu ma'tufun ala ma qablahu. Di atas dasar dia diatopkan terhadap apa yang sebelumnya. Fatakulu, maka kamu katakan Sahira Zaidun wa Aliyun. Wa takdir Sahira Zaidun wa Sahira Aliyun. Nah, Zaid begadang dan Ali begadang. Wa takunul wawu hina idin atifatan. Dan waw ketika itu menjadi atop. Ingat itu. Kita sudah pelajari atop? Sudah pelajari atop? Sudah. Namanya atop itu ikut kepada apa? Sebelumnya. Wa fi hadhil hal al-atfu huwa rajih. Masya Allah. Dalam keadaan ini atop ternyata lebih rajih. Lebih bagus antum baca atop daripada antum baca sebagai maf'ulun ma'ah. Walaupun boleh.
Kan boleh sebagai maf'ul ma'ah. Tapi apa yang paling kuat? Atof. Atof lebih kuat. Kenapa? Li'annahul aslu. Karena itu asal. Asal daripada waw itu waw apa? Waw atof. Kita boleh keluar dari asal ini jika maknanya tidak cocok. Misalnya tadi, air sejajar dan alat ukurnya. Kan tidak cocok secara makna. Kalau air dan alat ukur sejajar berarti sama-sama bergerak. Kan begitu? Oh maknanya tidak cocok. Baru boleh pindah dari waw atof ke waw yang lain. Waw ma'iyah. Tapi kalau tidak ada larangannya. Secara makna tidak pula secara lafaz maka asalnya atof. Itu lebih rojih. Wa min hadan nau qaulul musannif. Dari jenis ini yaitu boleh atof, boleh nasab. Ucapannya penulis ja'al amiru wal jaisha. Boleh juga kita baca apa? Wal jaishu. Karena amir sama jaish sama-sama bisa datang. Boleh. Fa idza aratta, maka jika kamu ingin al-ikhbaro bi annal maji'i, jika kamu ingin mengabarkan bahwasannya datang waqa'a minal itnain, datang itu terjadi dari dua pihak itu, yaitu amir dan jaish, fayasihu raf'u, maka sahih dibaca rafa, fatakulu ja'al amiru wal jaishu, bisa. Karena sama-sama bisa datang dua-duanya. Wa idza aratal ikhbar, dan kalau kamu ingin al-ikhbar mengabarkan bi annal maji, bahwasanya kedatangan waqa'a minal amir terjadi dari amir pemimpin, wal jaisyu musahibun lahu, dan tentaranya, pasukannya atau pengawalnya ya adalah musahibun lahu, menemaninya. Kan tadi dan sama-sama. Tadi dan sama-sama datang. Kalau ini antum inginkan dia menemaninya. Ya kan? Datang bukan kan dia diundang. Tapi karena menemani apa? Si amir. Maka kata beliau fayasihun nasbu. Maka ini sahih dibaca apa? Nasab. Fatakul. Maka kamu katakan ja'al amiru wal jaisha. Bisa. Boleh. Tergantung maksud antum nanti apa. Apakah antum maksudkan dan atau antum maksudkan apa bersama. Kalau antum maksudkan dan maka antum baca sama dengan sebelumnya. Kalau antum maksudkan bersama maka antum baca nasab. Ia berbeda dengan yang sebelumnya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Dari sini selesai maf'ul ma'ah. Jadi inti daripada maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Diawali oleh waw bermakna bersama. Diawali oleh waw, didahului oleh waw yang bermakna apa? Bersama. Selesai. Ya, dan selesai mansubat. Kata beliau wabakiyatu mansubatil asma. Sisa isim-isim yang mansub yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa amma khabaru kana wa akhwatiha, adapun khabarnya kana dan saudari-saudarinya, wasmu inna wa akhwatiha, dan isim inna serta saudari-saudarinya, faqad taqaddama dzikruhuma, maka telah lewat penyebutan keduanya, fil marfu'ati, pada isim-isim yang marfu. Sudah lewat kan? Kana sama siapa? Inna, sudah lewat. Wa kadzalika tawabi'u. Demikian pula tawabi'. Berapa itu tawabi'? 4 apa itu? Na'at, atof, taukid, badal. Demikian pula tawabi'. Faqad taqaddamat hunak. Telah lewat di sana. Di mana itu? Di marfu'at. Jelas kan? Makanya tidak dibahas lagi. Asyarhu, syarah minal mansubat. Termasuk isim mansub adalah khobar kana wa akhwatiha. Karena khobar kana mansub. Iya. Wasmu inna wa akhwatiha. Dan isim inna serta saudari-saudarinya. Karena isim inna hukumnya apa? Mansub. Watabi'ul mansub, dan pengikut dari mansub. Faqad taqaddama, dan telah lewat. Bayanu dalika, penjelasan hal itu. Fi abwabihi, pada babnya.
pada babnya. Fala hajata, maka tidak ada hajat. Tidak ada kebutuhan bina bagi kita. Ila kepada i'adati pengulangan syai'in sesuatu pun minhu darinya. Tidak ada kebutuhan untuk mengulangnya lagi di sini. Karena cukup dengan pembahasan yang telah lewat. Cukup dengan pembahasan yang telah lewat. Alhamdulillah selesai. Masya Allah. Masih ada waktu tapi kita cukupkan dulu. Berarti ini kita akan menyelesaikan kitab insya Allah pekan depan ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Sisa satu bab. Babul mahfudoti minal asma. Bab isim-isim yang dijer. Bab isim-isim yang dijer. Ini pelajaran mudah insya Allah. Setelah itu selesai, beliau ikutkan ke pembahasan ismul ladzi la yansarif. Iya. Bab terkait dengan ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Sibuk menghitung kertasnya. Sisa berapa ini? Sisa sedikit. Alhamdulillah. Pokoknya insya Allah akan selesai ini pekan depan ini. Kita ambil insya Allah. Senin, Selasa, majrur dengan huruf jar, majrur dengan idhofah. Kemudian anggaplah Rabu Kamis, ismul ladzi la yansarif. Selesai. Ismul ladzi la yansarif pembahasan tambahan dari penulis. Karena Ibnu Ajurub tidak bahas ismul ladzi la yansarif dengan luas. Ya. Itu kan di buku lain diambil. Maf'ul mutlak. Karena sama lafadznya. Makanya perbedaan adalah perbedaannya sama lafadz atau makna atau beda lafadz dan beda makna. Paham kan? Sudah? Alhamdulillah. Pokoknya insya Allah selesai ini kitab. Karena pas bertepatan dengan waktunya. Sudah sesuai. Kita di jalur yang benar. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.